Saya mulai share screen ya. Bisa lihat screen saya nggak? Screen saya kelihatan? Kelihatan Mas Fikri. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Eh, Nama saya Fikri Bahmari, bukan Fikri Bahmari. Eh, ya, hari ini saya dimintai untuk sharing pengalaman saya terkait survei dan pemetaan, terutama ketika saya bekerja di luar negeri. Sebelumnya sedikit disclaimer ya, saat ini seperti yang Mbak Moderator tadi bilang, saya sudah tidak bekerja di bidang survei dan pemetaan, tapi tenang aja, karena kerjaan saya sekarang ini masih peper-peper, masih dekat lah di bidang survei dan pemetaan. Jadi semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa berguna buat teman-teman nanti kalau memang ada minat untuk bekerja di luar negeri di bidang survei dan pemetaan. Iya, sebelum kita masuk ke diskusi kita hari ini, eh, sedikit personalnya singkat dari saya. Mengulangi apa yang Mbak Moderator tadi bilang, saya menempuh S1 saya di ITS Surabaya, jurusan Teknik Geomatika, angkatan 2009. Layaknya mahasiswa teknik, sebelum lulus saya terlibat dalam proyek dosen yang kemudian hari dijadikan sebagai konsultan pemetaan di Surabaya yang bernama PT Geosolution Pratama Nusantara. Di proyek itu saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa banyaknya. Ya, mungkin kalau saya pikir sekarang normalnya saya nggak bakal dapat pengalaman sebanyak itu jika saya bekerja dalam setahun di perusahaan yang settle saat ini. Singkat cerita, karena suatu hal saya memutuskan diri untuk pindah dan bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan pemetaan kelapa sawit dan pertambangan menggunakan drone. Dan perusahaan ini namanya PT Earthline. Saat itu jujur drone masih baru banget mulai digunakan sehingga uh, karena kami juga mendevelop fixed wing drone sendiri, kami nggak terlalu banyak punya kompetitor sehingga project juga padat dan lumayan banyak pengalaman di sana. Selanjutnya saya mendapatkan kesempatan untuk pindah ke salah satu perusahaan geoteknik yang cukup beken di lingkungan anak geodesi. Nama perusahaannya adalah Fugro. Namun uniknya saya bukan ditawari oleh Fugro Indonesia, melainkan saya ditawari sebagai land surveyor di Fugro Middle East pada saat itu. Lanjut cerita, saya akhirnya berangkat ke Dubai dan saya ditempatkan di anak perusahaan Fugro di Saudi Arabia, yaitu Fugro Saudi Arabia Ltd. Dan proyek pertama saya saat itu menjadi klien representatif untuk proyek reklamasi di Saudi Timur, yang kebetulan merupakan proyek dari Pangeran Arab Saudi saat itu. Proyek ini cukup menarik dari sisi allowance atau gaji, tapi cukup juga membosankan bagi saya yang saat itu masih muda dan masih ingin cari tahu hal-hal yang baru. Sehingga saya itu terlalu banyak komplain sama perusahaan saya, akhirnya saya dilempar ke project research and development dari Fugro sendiri di bidang dimensional control dan pemetaan oil trend. Salah satu contoh proyeknya dari Saudi Aramco, pemetaan pipa dari Saudi Aramco, tank monitoring dari ADNOC, Abu Dhabi Oil Company, dan Saudi Electricity, dan lain-lain. Setelah 2 tahun bekerja, saya memutuskan untuk resign karena saya ingin kuliah lagi, dan saat itu proyek terakhir saya saat itu ada di Bapco, di Bahrain. Saya melit semua tim Fugro Saudi Arabia untuk pemetaan satu oil plant di Bahrain pada saat itu. Dan selanjutnya saya pulang ke Indonesia untuk mempersiapkan S2 saya. Tahun 2018 saya berangkat ke Berlin untuk belajar lagi untuk S2 di jurusan Geodesi and Geoinformation Science.
Saya baru lulus tahun lalu dan saya mengambil spesialisasi di Space Geodesy and Navigation. Saya memilih pembidangan ini karena dari awal memang saya tertarik untuk terlibat dalam industri satelit navigasi. Selama kuliah untuk mencukupi biaya hidup saya selama di Jerman, saat itu saya, juga mengambil, freelance project bersama perusahaan saya kemarin, Fugro, yang pada saat itu sudah merger sama perusahaan asli Saudi, yaitu namanya Fugro Suhaimi Ltd. Selama 2 tahun saya menjadi data processor untuk project settlement monitoring mereka, dan tepat pada tahun 2020, pada saat itu corona, jadi project nggak ada sama sekali, akhirnya saya fokus untuk menyelesaikan S2 saya, dan berusaha untuk menyelesaikan tesis saya di VLBI Team GFZ Potsdam di bidang penelitian iklim menggunakan data Very Long Baseline Interferometry dan GNSS. Saya nggak bakal masuk lebih dalam mengenai hal ini, karena mungkin akan ada masalahnya teman-teman bakal dijelasin sama dosen-dosen teman-teman mengenai hal ini. Dan saat ini saya bekerja di Royal Observatory of Belgium sebagai peneliti GNSS untuk project monitoring plate di Eropa dengan fokus mempelajari behavior satelit navigasi dalam jangka panjang. Jadi saya mempelajari tentang behavior satelit GPS, satelit Galileo, dan segala macamnya. Nah, pada hari ini saya akan fokus untuk membahas pengalaman saya di Fugro dan beberapa pertanyaan yang biasa saya dapatkan ketika saya masih bekerja di sana. Dan terkait apa yang saya lakukan saat ini mungkin next time lah, kalau misalnya memang ada kesempatan lain. Oke, di slide ini saya coba rangkum dalam satu slide pertanyaan-pertanyaan yang biasa saya dapatkan dari teman-teman mahasiswa, baik kolega saya ketika saya bekerja di luar negeri. Pertama, pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya itu, bekerja di luar negeri berarti bahasa Inggrisnya bagus? Jawaban saya, enggak sama sekali. Jujur saya ketika pertama berangkat ke luar negeri, itu saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris cus kayak gini, nggak bisa sama sekali. Bahkan saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris pada saat itu, saya cuma bisa menangkap apa yang dibutuhkan, dan saya cuma ngomong apa yang pada saat saya diperlukan. Di sini saya nggak bilang kalau teman-teman nggak perlu belajar bahasa Inggris ya. Saya cuma bilang untuk menjadi surveyor di luar negeri, kalian cuma cukup tahu konteks pembicaraan apa yang sedang dibicarakan, lalu paham tentang instruksinya apa yang harus sampean kerjakan, dan paham bagaimana cara memberikan instruksi yang jelas. Itu udah cukup. Beda cerita kalau misalnya kalian mau berkarir di bidang manajemen survei misalnya. Untuk itu jelas kalian harus berkomunikasi bahasa Inggris yang lancar sehingga kalian bisa meyakinkan klien kalau misalnya apa yang kalian jual itu memang layak untuk diterima. Namun buat saya hal itu pun masih bisa dipelajari sambil jalan. Jadi jangan pernah takut masalah sama bahasa Inggris. Itu pertama. Kedua, pertanyaan yang sering saya dengar juga, bisa kerja di luar negeri dapat koneksi dari mana? Menurut pengalaman saya nggak punya koneksi di manapun. Jadi saya sering ditanyain kayak gini, tapi saya sudah bilang, saya nggak punya koneksi dari manapun. Saya pure bergabung di perusahaan ini karena saya ngelamar aja di website perusahaan tersebut. Jadi buat teman-teman yang nggak punya koneksi, jangan takut sama sekali untuk apply. Karena sampai saat ini masih banyak lowongan yang tidak membutuhkan koneksi. Itu poin penting juga. Ketiga, modalnya apa kalau mau bekerja di luar negeri? Nah, ini momok banget bagi orang Indonesia untuk apply kerja di luar negeri karena bahasa Inggris. Namun sebenarnya masalahnya bukan itu. Sepintar-pintarnya kamu berbahasa Inggris, kalau kamu tidak menguasai job desk kamu cuma bakal lolos interview, setelah itu tinggal tunggu waktunya ditendang dari perusahaan. Karena kebanyakan perusahaan yang mau memperkerjakan ekspatriat, kayak kita itu, adalah perusahaan yang fair dalam menilai kinerjanya si karyawan. Sehingga yang paling utama adalah penguasaan materi bagi saya. Jadi apa job desk kamu, itu yang paling kamu harus tahu. Jadi materi apa, nanti kita jelaskan sama-sama. Lalu selanjutnya, pertanyaan yang sering juga saya terima, apa perbedaannya kerja di dalam negeri dan luar negeri? Ini yang menarik.
Kira-kira menurut teman-teman apa kalau misalnya kayak gini? Kalau saya selalu jawab jumlah gaji. Kita realistis saja, kalau kita mau kerja jauh dari keluarga, kalau kita nggak dibayar layak, buat apa? Ya kan? Nah, selanjutnya pertanyaan yang paling sensitif bagi saya, yaitu gajinya berapa? Kalau saya dapat pertanyaan kayak gini, saya selalu jawab rahasia. Kenapa? Karena gaji itu merupakan privasi kalian. Cuma kalian yang berhak tahu dan cuma kalian yang berhak menilai diri kalian sendiri pantas dibayar berapa. Makanya ketika kalian mau melamar pekerjaan di luar negeri, terus nanti ditanya sama HR-nya, mau expected salary berapa? Mau digaji berapa? Saran saya jangan pernah takut jawab dan jawab sesuai keinginan kalian. Karena kalian yang punya hak untuk menilai diri kalian itu layak dibayar berapa. Selanjutnya, tips dan trik jika mahasiswa ketika berminat bekerja di luar negeri. Untuk ini jawabannya simpel, buat CV yang bagus. Caranya kalian bisa ikut organisasi, kalian bisa ikut exchange atau seminar internasional misalnya. Karena sedikit bocoran, saya pernah diskusi sama HR saya mengenai hal ini. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang pernah punya pengalaman bersinggungan dengan luar negeri akan diprioritaskan saat pemilihan kandidat karyawan. Jadi, saran saya, mumpung saat ini teman-teman masih mahasiswa baru, nantinya ketika ada kesempatan untuk let's say exchange atau mau ada kesempatan untuk seminar internasional atau seminar nasional, anggaplah, ambil aja, lengkapi CV kalian. Karena dengan begitu, nanti akan ada satu bargaining position yang bisa kalian tawarkan nantinya ketika kalian mau melamar kerja di luar negeri. Dan itu merupakan poin plus dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Selanjutnya kembali ke poin ini, tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan kerja di dalam dan luar negeri adalah jumlah gaji. Kira-kira sekarang, menurut teman-teman, ada nggak konsekuensi yang harus ditanggung dengan menerima gaji yang lebih besar? Jawabannya ya pasti ada. Karena kalian telah dibayar mahal, otomatis perusahaan punya ekspektasi lebih terhadap teman-teman. Hal ini juga berpengaruh pada jumlah personel yang teman-teman dapetin nanti ketika jadi surveyor. Karena apa? Ya untuk efisiensi dan reduksi operational cost, eh, si perusahaan pasti maunya untuk ya karena kamu udah dibayar mahal ya tak kasih orang sedikit ya harus bisa jalan. Sebagai gambaran, di dalam negeri kalau misalnya kita mau survei itu minimal let's say ada 3 orang atau di sini saya tulis lebih. Kadang-kadang ada satu jadi operator, satu jadi yang sketch, satu jadi porter, kadang-kadang bawa orang lokal juga. Jadi kalau survei di Indonesia biasanya rame-rame. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa kayak gitu. Survei itu maksimal 2 orang biasanya saya itu. Dan di saat-saat tertentu juga kita dituntut untuk survei 1 orang. Nah, tapi teman-teman nggak usah takut karena kalian akan didukung oleh teknologi terbaru yang jauh kalau dibandingkan kalau saat kalian bekerja di dalam negeri. Karena ini bisa menjadi katalis sebuah proyek juga. Contohnya, eh, kalau saya survei di Indonesia biasanya saya cuma dikasih total station, atau kadang-kadang untuk proyek-proyek tertentu saya malah dikasih teodolit. Tapi ketika saya di sana hari-hari saya dikasih robotic total station di mana saya cuma setting alatnya sudah selesai terus saya pegang prismanya nanti saya bisa kontrol total stationnya langsung dari controller yang saya gunakan. Atau mungkin teman-teman pernah dengar namanya laser scanning di mana teman-teman cuma setting alatnya sudah tinggal diem dalam 1 detik dia sudah bisa nembak dalam berapa juta poin. Yang pernah saya rasakan juga, saya juga pernah menggunakan mobile mapping, sama halnya dengan laser scanning, ketika misalnya kalau misalnya laser scanning teman-teman set secara statik, secara diem, dengan mobile mapping ini dia bakal merecord semua objek di area sekitar mobil itu jalan. Jadi ketika mobil itu jalan, dia bakal nge-record point cloud-nya semua sepanjang perjalanan itu. Jadi otomatis bisa dibayangkan berapa jumlah data yang bisa teman-teman dapatkan pada saat itu.
Dan yang paling baru, tahun lalu saya dikirimi video sama teman-teman saya, kalau mereka lagi survei underground mining dengan robot yang sudah disetel TLS di atasnya. Jadi bisa dibayangin sebegitu berbedanya bekerja di dalam dan luar negeri, menurut pengalaman saya. Nah, karena saya meninggalkan dunia survei tahun 2017, jadi saya cuma bisa cerita tentang mobile mapping sampai saat ini. Jadi ini mobil perusahaan kami yang disetting TLS dari Trimble. Saat itu kami membutuhkan katalis untuk pekerjaan pemetaan situasi pembangunan pipa baru Saudi Aramco antara Damam dan Dahran. Dan saya lupa tepatnya berapa kilometer, tapi kami membutuhkan supaya percepatan sehingga kami request ke kantor untuk memakai mobile mapping yang ada. Dan setelah kita menggunakan mobile mapping, kita mendapatkan peningkatan produktivitas sampai 6-15 kali lipat. Kenapa range-nya lebih lebar? Karena kalau misalnya kita survei pakai topografi manual, topografi konvensional, dalam sehari misalnya saya pakai 2 tim, maksimal saya cuma bisa dapat 2 kilometer lah dengan koridor 60-120 meter. Kalau misalnya pipanya dapat, kalau pipanya ternyata nggak ada, cuma timbunan pipa atau cuma gurun pasir, kita bisa dapat 5 kilometer. Tapi dengan mobile mapping, dalam kondisi apapun, saya bisa dapat dalam sehari 30 kilometer. Nah, bayangin jumlah data yang bisa kita dapat dan produktivitasnya alat. Nah, permasalahannya dulu adalah post-processing-nya. Karena point cloud-nya banyak, otomatis proses data cleaning-nya juga cukup lama. Dan pada saat itu, saya ingat cukup memakan waktu untuk processing-nya. Nah, dengan teknologi saat ini, ya mungkin teman-teman udah pernah dengar AI, machine learning, dan segala macamnya, masalah-masalah ini bisa juga sudah mulai bisa diselesaikan. Contohnya dengan automatic modeling of facade object. Tapi saya nggak mungkin masuk lebih dalam karena keterbatasan waktu, dan untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bakal dapat ini dari dosen-dosen teman-teman pada waktunya nanti. Kembali ke modal kalian apa? Menurut saya yang paling penting dan paling utama adalah materi kuliah teman-teman yang nanti bakal didapatkan selama bangku perkuliahan. Itu yang paling penting. Pesan saya untuk kalian, jangan pernah menghafal untuk ujian lalu dilupakan. Karena itu useless, itu percuma. Pahami konsepnya, dengan begitu kalian bisa terapkan konsepnya walaupun teknologi survei dan pemetaan terus berkembang. Itu pesan saya yang pertama. Kedua, ini kesalahan yang sering banget dilakukan oleh orang geodesi atau orang survei pemetaan, yaitu menghindari materi-materi seperti hitung perataan, matematika geodesi, dan transformasi koordinat. Saran saya jangan sekali-kali menghindari ini, karena ketika kalian bekerja dimanapun kalian bekerja, di bidang apapun kalian bekerja, di bidang geodesi atau survei pemetaan, kalian akan bertemu lagi sama ini. Jadi saran saya, lebih baik kalian susah belajar sekarang daripada nanti ketika kalian waktu pas kerja itu sampai panik nggak bisa ngerjain. Selanjutnya, selain materi kuliah, saya sarankan kalian untuk melatih soft skill kalian dengan cara berorganisasi. Dengan begitu, kalian akan belajar untuk berkomunikasi dengan orang, belajar cara memimpin. Karena nanti kalau misalnya sampean jadi surveyor di luar negeri, sampean bukan memimpin teman-teman sampean sendiri. Sampean bakal memimpin orang-orang dari beberapa keluarga negaraan, dari beberapa orang luar negeri. Dan saat itu dibutuhkan cara memimpin itu sangat dibutuhkan. Dan yang paling dibutuhkan adalah cara mengorganisir pekerjaan. Karena nanti kita hadap-hadapannya sama klien. Kalau misalnya kita nggak bisa organisir pekerjaan, klien kita juga bakal tendang kita. Dan yang terakhir adalah aktif cari tahu. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, mulai sekarang ketika jadi mahasiswa, aktif aja ikut exchange, seminar internasional, workshop keilmuan, itu bakal membuka peluang teman-teman untuk up to date sama perkembangan teknologi survei permetaan saat ini. Dan itu juga bakal jadikan bekal bagus untuk CV kalian nanti ketika mau melamar pekerjaan. Nah, pertanyaan terakhir yang mungkin ada di benak teman-teman, bagaimana peluang untuk bekerja di luar negeri? Jawaban saya, peluang itu selalu ada. Masalahnya, kalian mau atau tidak? Kalian berani atau tidak? Itu.
poinnya. Karena kalau kita bicara masalah lowongan itu selalu ada dan selalu open lewat website masing-masing perusahaan. Permasalahannya adalah pencari kerja saat ini itu terlalu malas untuk mencari tahu dan menyalahkan situasi nggak ada lowongan dan segala macam. Padahal lowongan itu ada. Cuma kalian mau cari atau enggak, itu permasalahannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti mau mengapply pekerjaan mau mengapply kerja di luar negeri, jangan kebanyakan mikir saat mau melamar pekerjaan. Nanti kalian mikir, saya belum punya pengalaman dan lain-lain. Yang berhak memutuskan pengalaman itu sesuai sama requirement dari perusahaan itu HR, bukan kalian. Itu kerjaan HR buat nyortin, itu bukan kerjaan kalian. Jadi nggak ada ruginya buat nge-apply. Jadi kalian nge-apply aja, nanti ketika memang kalian dihadapkan di job desk itu, belajar untuk memahami itu. Nah, jadi jangan kebanyakan mikir lah. Nah, poin paling penting sekarang, poin paling penting bagi seorang surveyor, karena ini berhubungan sama nama baik seorang surveyor, yaitu kejujuran kalian. Karena sekali kalian berbohong, sekali kalian memanipulasi, sekali kalian memplagiarisasi sesuatu, nama baik kalian bakal hancur dan nggak bakal ada lagi yang mau pakai kalian. Karena nama baik itu sangat vital buat surveyor, karena surveyor bermain dengan data. Dan ketika kalian sudah mulai berbohong, dan tidak bakal ada orang lagi yang mau pakai kalian. Oleh karena itu, mending jangan main-main, jangan kompromi dengan kejujuran. Itu saran saya dari sekarang. Karena masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri. Oke, terakhir dari saya, seperti yang dibaca oleh Mbak Moderator tadi, moto saya agak aneh. Luck is residue of design. Jadi banyak yang bertanya mengenai arti dari moto ini. Sekedar informasi, moto ini mulai saya pakai sejak saya semester 3 waktu saya S1. Saya menemukan slogan ini di buku Hitung Perataan yang cukup lama, dan makna dari moto ini adalah sebuah persamaan terkenal di bidang geodesi, yaitu V sama dengan AX kurangi L. V adalah keberuntungan, AX adalah rencana, dan L adalah kenyataan. Untuk saat ini saya nggak mau menjelaskan lebih dalam. Saya akan serahkan kepada dosen-dosen teman-teman nanti pada waktunya akan menjelaskan ini persamaan apa, dan teman-teman akan bertemu sama persamaan ini sampai kapanpun ketika sampai di pekerjaan bidang survei dan pemetaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kurang dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Fikri atas sharing sessionnya. Ini sebelumnya saya mau merangkum dulu nih, teman-teman udah merangkum juga kan? Tapi sebelum itu saya juga ikut merangkum nih. Jadi tips dan trik dari Bapak Fikri ini secara garis besar yang saya tangkap itu tadi adalah kuasai materi, berorganisasi, dan rajin cari tahu. Kuasai materi itu ya nggak apa-apa, kalian susah nih hitung perataan, susah nih transformasi ke koordinat. Itu tuh ketika kita kuliah itu memang bakalan susah, tapi itulah yang harus kita tahan gitu, harus ya itu memang harus dikuasai kayak gitu. Kemudian berorganisasi ketika kita berorganisasi, kita di situ kita tahu gimana cara memimpin, gimana cara memanajemen sebuah organisasi, karena ini nanti bisa ke bagaimana memanajemen proyek juga gitu kan. Dan aku cari tahu misalnya entah itu ada nggak ya kira-kira lowongan di luar negeri ya. Yang penting tuh kita cari tahu kayak gitu. Mungkin itu aja rangkuman dari saya. Jadi dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, yang dibantu tolong dikasih. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Dian Ferdiansyah. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak cara mendorong diri Bapak untuk selalu haus mencari ilmu, Pak? Oke. Namanya siapa? Dian. Dian Ferdiansyah. Oke, panggilnya Dian ya. Makasih Dian. Mungkin saya kumpulkan dulu ya Pak
3 pertanyaan dulu. Yap. Siapa yang lagi Oke. yang lain? Ini tolong mic-nya di cover ya. Perkenalkan nama dan nama panggilan. Perkenalkan, nama saya Ranita Selas Manungkalit. Biasa dipanggil Rani, saya dari Survei dan Data. Izin bertanya, Pak, motivasi apa yang dibuat, motivasi Bapak apa hingga sampai di titik ini, Pak? Oke. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Oh iya, Sanita, terima kasih. Mungkin ada yang lain satu lagi? Iya, silakan Kak Katinga. Tong ya. Iya, silakan. Silakan aja. Pagi. Selamat pagi, Bapak Fikri. Perkenalkan, saya Betarianti Gunhating, biasa dipanggil Beta. Saya dari Survei dan Pemetaan Angkatan 2019. Di sini saya mau bertanya, Pak. Untuk Bapak bisa pertama kali pergi ke luar negeri itu tanpa relasi itu gimana caranya, Pak? Bisa sampai ke sana? Terima kasih, Pak. Oke ya. Untuk sementara saya cukupkan 3 dulu. Saya rangkum dulu Pak Fikri. Ini pertanyaannya ada dari Dian. Tadi dia menanyakan bagaimana cara memaksa untuk belajar ya. Mana tadi Dian? Gimana? Bagaimana caranya supaya kita tuh bisa haus ilmu gitu. Pengennya belajar terus gitu ya. Kemudian dari Sanito motivasinya, motivasi terbesarnya itu apa selama ini. Kemudian dari Beta tadi pertanyaannya bagaimana ya, bagaimana sih Pak bisa akhirnya ke sana gitu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, tapi minta dijelaskan lebih detail kayaknya ini Pak. Ya Pak, silakan Pak. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana mendorong mencari ilmu? Gimana ya? Kalau saya sih, saya tipe orang yang selalu memasang target yang terlalu tinggi. Karena saya percaya ketika kita memasang target yang sangat tinggi, semisal pun kita nggak bisa mencapainya, kita itu ada di satu tangga di bawah keinginan kita itu. Jadi pertama, ya udah kita pasang itu keinginan kita yang paling tinggi. Dengan begitu kita punya goal sehingga kita bisa mencapainya. Nah, dalam hal ini ada alasan pribadi kenapa saya termasuk orang yang haus mencari ilmu. Ini alasan yang cukup pribadi bagi saya. Karena di dalam agama saya, maaf untuk yang lain, ada hadis yang menyatakan idza mata ibnu adam in qata alamuhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafaqu bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi cuma ada 3 perkara yang bakal dibawa manusia ketika nanti meninggal. Dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kalau misalnya saya ya hal yang bisa saya bawa mati salah satunya cuma ilmu. Jadi mumpung saya ada di dunia ini, ya kenapa enggak saya mencari ilmu. Karena itu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk belajar, saya akan belajar sebaik saya. Dengan begitu saya nggak bakal ada rasa penyesalan nanti di kemudian hari kalau saya tidak belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu jawaban dari nomor pertama. Semoga bisa menjawab. Motivasi apa sampai di titik ini? Nah, pertanyaannya susah ini. Karena dalam memotivasi diri saya, meskipun saya punya planning jangka panjang, tapi saya bagi planning itu per part.
Apa yang saya lakukan kemarin itu setelah lulus S1, saya pasang mimpi saya bakal S2 dengan uang keringat saya sendiri. Kalau dipikir secara logika, bagaimana caranya? Apalagi saya ngesetnya, saya pingin kuliah di luar negeri pakai uang saya sendiri. Ya, jalan satu-satunya saya kerja. Nah, ketika saya kerja di Indonesia, saya lihat tabungan saya. Oh, untuk mencapai target saya nggak bakal cukup. Jadi, saya harus cari yang kesempatannya lebih besar, gajinya lebih besar, supaya saya bisa mencapai target saya itu. Nah, untuk itu, saya apply-lah pekerjaan di luar negeri. Karena dengan iming-iming ketika saya kerja di luar negeri, gaji saya besar. Dan benar, ketika saya dapat, saya cuma kerja 2 tahun, dari hasil kerja 2 tahun itu, saya bisa mengumpulkan dana untuk S2 sendiri dengan biaya keringat saya sendiri. Itu contohnya. Nah, untuk saat ini, saya punya target lagi lebih besar. Saya masih belum berani untuk share, tapi target itu yang saya gunakan sebagai acuan untuk memotivasi saya untuk terus belajar, terus berkembang sampai saat ini. Itu jawaban saya untuk poin kedua. Semoga bisa menjawab. Yang ketiga itu lebih detail mengenai pergi ke luar negeri. Pertamanya gimana gitu ya? Iya Pak, jadi gimana ceritanya kok bisa dapat Oke. tawaran gitu kan? Tadi dapat tawaran Pak ya? Ya, jadi ketika saya bekerja di PT Airline, itu kebetulan memang PT Airline itu dimiliki oleh oleh seorang WNA, perusahaan dari Amerika. Lalu di situ memang saya sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa orang di luar, tapi masih di lingkup ASEAN, jadi cuma di Malaysia dan Singapura, tapi proyeknya tetap di Indonesia. Nah, dari situ wawasan saya terbuka kalau sebenarnya kesempatan itu ada di luar. Jadi ketika saya masih bekerja di kelapa sawit, saya 2 bulan di kelapa sawit, sebulan di tambang dan segala macamnya, saya coba cari tahu kira-kira ada lowongan atau enggak. Nah, terus saya apply di perusahaan seismik di Singapura pada saat itu. Saya saya sudah dipanggil, cuma belum ada tindak lanjutnya. Nggak lama saya memutuskan untuk keluar dari PT Airline karena saya masih berharap sama perusahaan yang di Singapura tadi. Tapi nggak sampai 2 minggu, saya dapat balasan dari email saya yang sudah saya kirim 6 bulan lalu, kalau Fugro lagi buka lowongan. Jadi benar-benar nggak ada koneksi sama sekali. Oke, terus saya lamar lagi, saya kirim CV saya lagi, terus ada proses selama 2 bulan, 3-4 kali interview, sampai saya lolos dan saya diberangkatkan dari waktu itu Surabaya langsung ke Dubai. Itu cerita detailnya, cuma jadi nggak ada koneksinya sama sekali. Jadi saya memang dari waktu saya kerja di Airline, saya buka-buka website beberapa perusahaan, saya lihat ketika ada peluang, saya sikat aja. Dan alhamdulillah ada kesempatan. Ya sudah, saya ambil. Itu cerita lebih detailnya waktu itu. Oke. Begitu teman-teman, siapa tadi? Dian, Sanita, dan Beta sudah menjawab kah? Sudah ya. Terima kasih Pak Fikri atas jawabannya. Kemudian saya buka lagi nih 3 sesi lagi. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Oke. Kenalkan, nama saya Marius Dian Santuri. Saya dari D3 Survei dan Pemetaan. Saya mau nanya, Pak, kan di sini kami cuma sampai D3 aja. Bagaimana kita bersaing untuk
keluar kerja nanti bersaing terhadap sarjana yang lebih tinggi daripada D3 kan, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mario. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Selamat pagi, Bapak Fikri. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Suspito Aji. Saya dari Prodi D3 Survei dan Pemetaan. Saya mau minta tips ini untuk cara melihat peluang-peluang yang bagus itu bagaimana kita cara mengetahui bahwa wah ini peluang nih, tidak bisa dilewatkan. Kan biasa ada orang yang membuang-buang peluang emas yang tidak tahu bahwa itu sebuah peluang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dimas. Ada lagi? Ayo. Ya. Kakak-kakaknya mungkin. Gimana, ada lagi? Oke ya, mungkin untuk sesi ini 2 dulu aja, nanti saya buka lagi. Oke. Ya Pak, jadi saya rangkum dulu nih Pak. Tadi ada pertanyaan dari Mario dan Dimas. Dari pertanyaan dari Mario itu, bagaimana kita bersaing dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi gitu, misalnya dengan S1, S2, sedangkan kita ini lulusan D3 seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari Dimas, tips melihat peluang yang bagus itu gimana sih Pak? Gimana kita tahu ini, oh ternyata ini peluang yang bagus gitu. Ya, silakan Pak Fikri. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bersaing? Jawaban saya ya bersaing aja. Karena faktanya, saya buka aja faktanya, ketika saya di Saudi, yang S1 itu cuma 2 orang. Yang S1 cuma 2 orang. Sisanya, kita punya satu perusahaan itu ada sekitar 14 orang, 15 orang, semua D3 dan D2. Jadi sekarang pertanyaan saya balik. Kalau dalam satu tim 14 orang, S1-nya cuma 2, sisanya D3 dan D2, kesempatannya lebih besar mana? Oke? Kencang dong. Ya, dan saya juga kenal beberapa pekerja Indonesia di Saudi yang bekerja di perusahaan oil gas di sana, dan kebanyakan yang saya tahu juga D3. Jadi S1 jarang datang. Biasanya S1 datang itu sebagai manajemen dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita ngomong masalah surveyor, ahli pemetaan yang memang di lapangan dan segala macamnya, emang diploma yang lebih dipakai di sana. Itu setahu saya. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan nomor pertama. Oke. Tips supaya kita nggak melewatkan peluang. Nah, ini balik lagi sampai apa yang saya omongkan tadi. Pertanyaannya sebenarnya bagus. Karena banyak orang yang gampang banget melewatkan peluang. Karena apa? Karena kenapa? Karena mereka kebanyakan mikir. Jadi ketika ada sebuah peluang, dipertimbangin dari sisi A, B, C, sampai peluang itu hilang. Kalau saya, yang pertama saya lihat, ini kesempatannya seberapa besar saya bisa belajar. Karena motivasi saya bukan sebenarnya ya uang ada, tapi motivasi saya yang paling besar itu seberapa besar saya bisa mempelajari dari apa peluang yang saya dapatkan. Kalau memang peluang ini saya bisa pelajari lebih banyak, ya saya ambil aja, saya nggak bakal banyak mikir. Saya ambil aja, saya sikat aja. Tapi kalau misalnya kalian terlalu banyak mikir, mempertimbangkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, peluang itu sudah hilang duluan. Jadi saran pribadi saya, ketika ada peluang dan
kalian rasa kalian bisa belajar dari peluang yang ini, udah ambil aja, nggak usah banyak mikir. Nanti misal pun kalian gagal, kalian bisa mempelajari sesuatu dari hal itu. At least ada yang bisa saya mempelajari, gitu loh maksudku. Jangan terlalu banyak mikir ketika misalnya kita mau memutuskan sesuatu. Udah, cepet aja, belajar untuk cepat mengambil keputusan. Dari situ pasti ada jalannya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari yang tadi untuk peluang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang tadi itu kan siapa nih, si Mario kan nanya nih, gimana sih bersaing dengan orang yang S1, S2 gitu-gitu kan. Jadi itu tuh sebenarnya tergantung ke pekerjaannya teman-teman. Kalau misalnya pekerjaannya tentang penelitian, ya berarti kita harus menggali ilmu lebih banyak lagi kan. Kan di sini kita kan fokusnya ke praktek. Nah, di mana sebagai surveyor di luar negeri ya di mana-mana baik itu di dalam negeri pun pasti butuhnya yang skill lapangannya bagus gitu. Jadi nggak ada tuh saingan dia lebih tinggi, dia lebih ini tuh nggak ada kayak gitu ya. Terus yang dari Dimas, jangan terlalu banyak mikir Dimas. Kalau misalnya udah lihat ada peluang yang bagus nih gitu kan, jadi nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Yang penting kita dari situ kita bisa belajar dari apa namanya peluang yang ada itu. Oh kita mikir nih, oh ini kita lihat dulu, oh ini kayaknya memungkinkan nih, dari sini saya bisa dapat ini gitu. Pokoknya lebih ke ininya sih, menurut saya tuh juga ya, lebih ke lihat positifnya aja begitu. Begitu juga dari yang dibilang sama Pak Fikri. Oke, selanjutnya saya buka lagi nih teman-teman, waktu kita masih banyak, masih ada setengah jam lagi nih. Nah, gimana? Ada mungkin dari saya Bu Safri bisa masuk nggak? Oh iya, silakan. Ibu Ayu ya? Iya, silakan. Pak Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan Fikri untuk mengisi sharing session di siang hari ini. Tadi ada yang menarik yang mungkin belum dibahas, yaitu kan sekarang setelah lulus dari S2, Mas Fikri lebih fokus ke pemantauan behavior dari satelit ya Mas ya. Bisa diceritain sedikit nggak? Kayaknya menarik nih kalau diceritain sedikit. Oke. Dari sisi apa yang saya mau cerita? Jadi kan gimana ya, kan dulu kita waktu kuliah itu kita hanya sekedar mengolah data dari satelit ya. Tapi ternyata kalau dulu yang sependek pemikiran saya kan, orang-orang yang mendesain satelit ataupun pergerakannya tuh lebih banyak adalah lulusan elektro. Tapi ternyata lulusan dari survei dan pemetaan ataupun geodesi pun ternyata bisa. Nah itu gimana nih? Bisa diceritain nggak? Ya, oke. Topik ini cukup menarik buat saya karena saya juga baru belajar. Jadi seperti Mbak Riri tahu kemarin, saya lebih fokus di pemodelan iklim menggunakan data GNSS sebelumnya. Dari S1 bahkan. S1 saya fokusnya di sana, S2 saya juga fokus ke sana. Setelah itu saya ditawarin, gimana kalau misalnya kamu mau pelajari behavior dari satelit ini? Nah, ternyata saya sudah mulai mempelajarinya. Ternyata geodesi juga bisa belajar tentang itu. Jadi, tapi kita nggak menyentuh mengenai kita tidak menyentuh di elektroniknya si satelit. Jadi kita nggak ada hubungannya sama itu. Yang saya lakukan itu kalau misalnya dari satelit yang kita pakai, kita saat ini ada beberapa konstelasi global. Ada satelit GPS yang sering kita gunakan, ada satelit Galileo dari Rusia, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, Beidou dari Cina, QZSS dari Jepang, dari India ada yang baru, Navig. Nah, ternyata ketika data itu kita dapetin, itu biasanya kan kita mendapatkan data observation file sama navigation message. Itu udah kita pelajari dulu waktu pas kuliah. Jadi waktu kuliah, nanti ketika teman-teman misalnya mau processing data GNSS atau GPS,
teman-teman bakal ngukur menggunakan receiver GNSS. Nah, biasanya datanya data raw material, data raw dari receiver itu. Nah, data raw receiver itu bisa dikonversi ke format yang lebih general, yang namanya RAINEX format. Nah, RAINEX format itu ada beberapa tipe RAINEX. Ada yang memberikan informasi mengenai jarak antara satelit dan receiver. Itu namanya observation file. Ada juga file namanya navigation message, di mana dia memberikan informasi tentang orbit satelit. Ada juga file yang memberikan informasi mengenai meteorological data. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya mempelajari, saya punya data dari observation file, saya sudah tahu berapa jumlah data yang saya dapatkan, setelah itu saya bandingkan sama navigation message-nya. Kalau misalnya saya seharusnya mendapatkan data sekian, ternyata saya dapat sekian, berarti ada sesuatu yang masalah nih di satelitnya. Nah, terus saya cari tahu, masalahnya ke sini. Oh, ternyata masalahnya dengan karena misalnya lagi banyak cycle slip, ada multipath, atau memang ternyata epochnya hilang. Sehingga dia mempengaruhi kualitas data yang saya dapatkan. Efeknya apa? Efeknya ketika kita melakukan penelitian tektonik misalnya, kita kan menggunakan time series jangka panjang nggak? Dari satu titik, kita nge-record data dari tahun 2000 sampai 2022 sekarang. Nah, selama data di-record dari 2000 ke 2022 itu kan data nggak selalu smooth. Data itu kadang-kadang ada jam karena gempa, jam karena ada perubahan alat, jam karena itu semua bisa dijelaskan melalui perbedaan antara navigation message yang tadi saya jelaskan sama observation file. Nah, tugas saya adalah saya membuat machine learning algoritma untuk melihat kalau misalnya saya dari metadatanya saya ada perubahan yang signifikan, kira-kira efeknya ke data yang nanti saya gunakan untuk penelitian bidang tektonik itu apa? Itu yang saya kerjakan saat ini. Mungkin masih awang-awang, cuma ya itulah kenapa saya nggak mau masuk lebih dalam, karena memang ada basic ilmu yang mau saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya mau menjelaskan lebih besar tentang apa yang saya kerjakan saat ini. Ya, begitu, Mbak Riri. Terima kasih, Mas. Yuk. Mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman dari teman-teman yang online juga, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau yang dari sini silakan diangkat tangannya ya. Ayo dari kakak-kakaknya, dari adik-adiknya. Oke. Oh iya, silakan maju ke depan aja. Jadi teman-teman, yang dijelaskan oleh Bapak Fikri dan ditanyakan oleh Ibu Ayu ini tadi sebenarnya itu terkait dengan GPS. Nanti teman-teman akan dapat pelajaran GPS ini ketika perkuliahan. Jadi nantilah akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau misalnya bingung, nggak apa-apa ditanyakan juga di luar ini nanti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mardia. Saya ingin bertanya, tadi kan Bapak bilang buat kerja di luar negeri itu tidak perlu fasih berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Di sini pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak buat adaptasi dengan lingkungan yang baru di sana dengan keterbatasan bahasa? Lalu ada tidak kendala terkait bahasa selama Bapak ada di sana untuk kerja gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih namanya tadi Mardia ya. Oke, makasih Mardia. Ada yang lain? Silakan, teman-teman. Masih pada semangat kan ini? Ngantuk?
Bener. Semangat ya. Oke, harus semangat. Ini mumpung ada Bapak Fikri yang sangat inspiratif sekali seperti ini kan, bisa kerja di luar negeri. Pengen nggak? Oke. Kembali lagi, Bapak Fikri tadi ini Mardia ya. Mardia itu bertanya, Pak, bagaimana adaptasi di luar negeri dengan keterbatasan bahasa kayak gitu. Ada nggak ya kendala-kendalanya seperti itu? Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kendala pasti ada, karena ya seperti saya jelaskan tadi, saya tidak fasih berbahasa Inggris pada saat itu. Tapi bukan berarti saya tidak bisa. Ya, permasalahannya adalah saya kira ini bukan cuma saya, beberapa dari teman-teman juga kayak gitu. Teman-teman setiap hari bisa ngelihat film berbahasa Inggris, bisa dengerin lagu berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya di otak teman-teman itu sudah ada kata-katanya. Permasalahannya nggak pernah dipraktekin. Sama halnya dengan saya. Ketika saya di sana, orang ngomong saya paham, tapi saya nggak bisa ngomong. Untuk minggu-minggu pertama, mereka bakal bilang, you cannot speak English at all. It's better to me speak belajar bahasa Indonesia daripada nungguin saya ngomong bahasa Inggris. Tapi itu bukan berarti saya berhenti buat coba. Nggak lama kok, karena memang saya sudah tahu apa kata-katanya, saya cuma perlu belajar, saya perlu memaksa diri saya untuk belajar, beradaptasi, nggak bakal lama untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi, ya karena terpaksa situasi, jadi saya bisa belajar bahasa Inggris. Oke, Mardia menjawab ya. Jadi sebenarnya bisa nggak bisa berbahasa Inggris ini tergantung kebiasaan lah ya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus biasakan nih, misalnya dengerin lagu tuh jangan bahasa Indonesia lagi, bahasa Inggris aja. Terus nonton film dicoba nih, dipaksain. Misalnya awalnya kita paksain pakai subtitle, pakai bahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kan dari situ kita bisa belajar nih, oh ternyata dia tuh kan kita bisa belajar dari bahasa tubuhnya, dia tuh ngomongin apa sih sebenarnya walaupun kita nggak ngerti apa yang ditulis di subtitlenya itu kayak gitu. Ya lebih ke memaksakan diri sepertinya yang dibilang sama Pak Fikri tadi, itu tuh bukan hal yang nggak mungkin. Bahasa Inggris tuh mungkin ketika kita kayak bahasa-bahasa yang lain aja. Kita dari Kalimantan misal, bahasanya kan ada banyak tuh, terus pindah ke Jawa. Awalnya memang bingung, mereka ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi lama-kelamaan pasti kita, ngerti juga, ternyata mereka ngomong ini. Seperti itu juga yang dialami oleh Pak Fikri ini gitu. Mungkin ada yang saya mau tambahkan. Iya, Ada yang mau saya tambahkan. Jadi tujuan saya kenapa saya ngomong kalau misalnya mau berangkat ke luar negeri nggak harus bisa berbahasa Inggris, itu untuk merubah mindset teman-teman aja. Jadi kalau misalnya, karena terlalu banyak orang yang nggak mau berangkat ke luar negeri hanya karena alasan bahasa Inggris. Itu aja. Padahal itu bukan parameter utama, gitu aja loh. Itu tujuan saya di situ. Jadi kalau memang teman-teman mau belajar bahasa Inggris ya justru lebih bagus. Tapi jangan jadikan alasan bahasa Inggris untuk membatasi diri teman-teman untuk nggak mau kerja di luar negeri. Itu poin pentingnya. Oke. Bisa ditangkap ya maksud Pak Fikri? Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Oke, ini ada yang dari Pak Isan nih. Silakan Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mahasiswa perempuan nih, Pak. Yuk. Kebetulan mahasiswa baru di sini. Sekarang mayoritas perempuan nih, Pak. Pandangan Bapak atau pengalaman Bapak di sana bagaimana untuk surveyor ya, baik di lapangan maupun di kantor dengan gender perempuan. Peluang mungkin atau apapun itu pendapat Pak Fikri. Kemudian yang kedua. Kedua ya, mohon maaf Pak. Pernah nggak ditolak gitu atau gagal dalam pekerjaan atau mungkin melamar atau
saat kerja gitu. Kemudian bagaimana cara beradaptasinya Pak Fikri ini? Mungkin Beradaptasi ketika ditolak. ya bisa ditolak atau bisa juga di saat sudah bekerja kemudian ada failure ya atau kesalahan ya apapun itu dan bagaimana Oke. beradaptasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja Pak Fikri. Oh ya, pertanyaan pertama dari Pak Hisan mengenai survei perempuan. Saya nggak jawab menurut saya ya, ini saya ngomong fakta. Semua tergantung sama negara masing-masing. Jadi kalau memang di Saudi sepertinya tidak ada. Bukan karena memang tidak memberikan itu kayak gimana, tapi memang di Saudi regulasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman bicara di Fugro Dubai misalnya, ada perempuan. Untuk surveyor kebetulan di Dubai waktu itu dia di data processing. Kalau di Oman waktu itu Fugro Oman itu bahkan yang jadi manajer survei lapangannya itu perempuan. Ya, jawabannya tergantung negaranya. Kalau memang negaranya memperbolehkan untuk merekrut surveyor perempuan, why not? Bisa dan sudah ada. Jadi gender bukan masalah buat saya, selama negaranya memang regulasinya seperti itu. Itu jawaban pertanyaan pertama. Kedua, pernah ditolak saat melamar pekerjaan? Pernah. Berapa kali? Banyak. Nggak kehitung. Yang saya bilang tadi, kalau saya sih nggak terlalu mikir banyak. Kalau memang ada lowongan, udah saya lamar gitu aja. Kalau misalnya memang keterima, alhamdulillah. Kalau nggak keterima, ya sudah. Kalau katanya senior saya dulu, Fik, kalau misalnya kamu mau berkecimpung di bidang survei dan pemetaan, saran saya lempar 1000 pancing, masa sih nggak ada 1-2 pancing yang bisa ketangkep? Ya saya lempar aja CV saya ke beberapa perusahaan. Ditolak, email penolakan sering banget. Tapi ya pasti ada yang bakal keterima. Jadi jangan pernah mikir kalau misalnya saya juga nggak pernah gagal. Terus kedua, failure. Kalau failure dalam pekerjaan, semua orang juga pernah sebenarnya. Tapi buat saya, ya mau saya gagal, mau saya berhasil, mindset saya pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari situ. Kalau saya sih ambil positifnya, buang negatifnya gitu aja. Kalau failure berarti apa yang saya seharusnya tidak melakukan itu lagi. Itu udah cukup buat saya. Jadi otomatis ya saya sering, ya nggak sering banget ya untuk failure. Cuma ya saya juga pernah mengalami itu dan saya menetapkan mindset saya, oke, kalau misalnya saya gagal, saya nggak perlu mengulangi apa yang saya gagal, saya cuma perlu belajar di kemudian hari saya harus seperti apa. Itu. Jadi kalau saya nggak mau terlalu terlena sama sesuatu hal di masa lalu. Itu kalau saya sendiri. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Jadi teman-teman, jadi perempuan itu kalau mau kerja di luar negeri itu nggak masalah. Baik perempuan, baik laki-laki, pasti ada kesempatan kayak gitu. Bahkan ada yang jadi project manager tadi kan, kata Pak Fikri. Jadi nggak masalah. Dan failure dalam pekerjaan, kesalahan misal nih, saya ternyata salah nih di misalnya ngapain kayak gitu, salah dimarahin sama bosnya, misal dikasih tahu ini ternyata salah, ya udah berarti dari situ tuh kita bisa ngambil positifnya kan, bukan negatifnya aja yang bisa kita ambil. Jadi itu tuh bukan masalah yang besar dalam pekerjaan. Jadi yang penting selanjutnya bisa memperbaiki gitu. Oh ternyata ini salah, kedepannya saya nggak lakukan lagi kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman?
Ini saya sendiri mau bertanya nih Pak Fikri, boleh ya Pak? Yuk. Ya, jadi kan tadi Bapak menjelaskan tuh gimana akhirnya bisa dapat pekerjaan di luar negeri. Bisa nggak Pak kita kembali lagi ke situ, diceritakan misal apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ya, misalnya kayak yang tadi ya, hidung perataan tuh nggak boleh di skip gitulah ya, transformasi koordinat kayak gitu. Nah itu kan ketika sudah kerja gitu Pak, untuk mempersiapkan supaya bisa keluar negeri itu kira-kira skill-skill apa aja gitu yang dibutuhkan seperti itu Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak Fikri. Skill-skill apa yang perlu diperlukan? Ya, kalau saya ceritanya kemarin itu ya saya cerita aja beberapa interview yang saya lakukan bersama perusahaan itu. Jadi saya sudah ceritakan kalau memang saya ada 3-4 kali interview. Interview pertama itu dites tentang motivasi diri saya. Jadi lebih ke personalia. Jadi lebih ke HR. Jadi dia HR sama saya ketemu via telepon. Terus saya ditanyai motivasi saya apa dan segala macamnya. Udah sesuai sama dia. Terus saya dapat interview dari user. Nah, untuk interview user itu lebih ke teknik lapangan. Jadi user bakal ngasih studi case ke saya, studi case di lapangan. Jadi misalnya dia bilang, oke, misalnya kamu dalam kondisi yang seperti ini, terus kamu misalnya harus melakukan poligon tertutup dan segala macamnya, apa yang kamu akan lakukan? Jadi di situ saya diuji untuk menyelesaikan masalah menurut sepengetahuan saya, apa yang pernah saya alami dan apa yang saya ketahui itu bisa digabung, terus saya bisa menjelaskan itu. Itu interview saya kedua. Interview ketiga itu bersama survei manager, itu tentang organisasi. Jadi saya ditanya-tanyai tentang, oke, bagaimana caranya kamu bisa berkomunikasi sama tim, gimana caranya kamu kalau misalnya timmu membambet, apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu disuruh manage satu project, kalau misalnya harus selesai 1 bulan, terus ternyata progresnya kayak gini, apa yang kamu harus lakukan? Jadi lebih ke studi case, ya yang seperti saya bilang tadi. PR pertama yang harus dipersiapkan materi-materi kuliah yang sudah didapin teman-teman ketika di bangku perkuliahan, itu semua harus dipahami semua di otak. Karena nanti ketika studi case itu bukan kayak tes uji hafalan yang bisa sampean teman-teman sampaikan seperti yang ada di buku, enggak. Jadi teman-teman harus bisa menyelesaikan sesuai, oke, kalau misalnya kondisi lapangannya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Di situ harus ada pengalaman, harus ada pengetahuan di situ yang bisa kalian gabungkan supaya kalian bisa mendapatkan mempresentasikan hasil yang bagus kepada mereka. Itu aja sih pengalaman dari saya. Oke. Ada yang lebih detail nggak dari pertanyaannya? Mungkin gini Pak, misalnya kalau misalnya sebagai surveyor materinya apa-apa aja kayak gitu. Karena kan misalnya surveyor terrestris dan GNSS itu kan kadang beda gitu Pak. Mungkin ada. Saya baru tahu kalau itu beda. Karena ketika kita ngomong terrestris, sebenarnya ketika kita ngomong terrestris adalah kita mesti tahu kapan GNSS itu harus digunakan, kapan kita harus menggunakan total station, kapan kita harus menggunakan waterpass, kapan kita harus mengkombinasikan GNSS, total station, waterpass, laser scanning. Kita harus tahu. Oleh karena itu, saya bilang, oke, pahami materi kuliah. Kalau misalnya kamu memahami materi kuliah, otomatis kamu bisa buat kerangka berpikirnya, kamu bisa berkreasi di situ. Oke, kalau misalnya saya bisa pakai ini, saya bisa lakuin ini. Kalau saya bisa lakuin ini, saya bisa lakuin ini. Di situ ada logika yang bermain, dan itu perlu pengalaman. Oke, ya. Terima kasih Pak. Berarti
kita tuh dikasih studi case tuh misalnya kita mau melakukan pemodelan bangunan, misal kita mau maintenance bangunan kayak gitu. Berarti apa aja yang diperlukan di situ kayak gitu ya Pak ya? Ya, saya punya satu contoh dulu pertanyaan saya. Misal kita disuruh buat poligon tertutup di area yang bidangnya datar. Tetapi di tengah-tengah area itu ada pipa besar yang di mana total station nggak bisa passing by, nggak bisa lewat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu harus lakukan supaya poligon itu tertutup? Itu salah satu contoh pertanyaannya. Oke Pak. Ya, terima kasih Bapak atas insight-nya, ini sangat apa ya, membuka wawasan lah ya. Oh ternyata kayak gini nih interview pekerjaan di luar negeri kayak gitu kan. Oke teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau ditanyakan? Coba saya lagi Bu Safri mau tanya sedikit nih. Gini Bu, ya udah silakan nih Ibu dulu. Ada 2 lagi ternyata, boleh dimulai dengan Ibu Ayu dulu, kemudian ke siapa tadi? Ya silakan Ibu. Kira-kira Pak Fikri mau kembali lagi nggak ke Indonesia? Sangat mau. Tapi kira-kira gimana nih peluang di Indonesia dengan apa ya, pengalaman kerja dan knowledge dari Pak Fikri yang sangat luar biasa ini? Nggak luar biasa, itu pertama dulu. Ya. Aja Bu Ayu mau menerima dengan standar Indonesia. Saya mah selalu menerima, cuma permasalahannya sekarang kembali ke motivasi saya. Jadi untuk saat ini mungkin saya dalam waktu dekat mungkin masih belum bisa kembali ke Indonesia, karena dalam waktu dekat juga saya mohon doanya juga bakal lanjutin S3 saya di sini. Setelah itu mungkin saya cari pengalaman dulu sebelum saya kembali ke Indonesia. Untuk kembali ke Indonesia, jujur saya nggak peduli sebenarnya sama standarnya Indonesia dan segala macamnya. Kalau saya pengen balik, saya kembali aja karena worth it buat saya. Kalau selama saya bisa dekat sama keluarga saya kenapa enggak? Itu cara berpikir saya. Ya mungkin beberapa orang lain mungkin cara berpikirnya beda, tapi kalau saya kayak gitu. Tapi saya akan kembali ke Indonesia, tapi tidak dalam waktu dekat. Itu sudah saya planning kalau masalah itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan paling terakhir ya ini silakan. Oh, maju aja Bu. Tolong dipercepat ya, waktu kita cuma 1 menit lagi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Sama saya Siskani Putri dari Survei dan Pemetaan. Jadi saya nanya, sudah berapa lama Bapak tinggal dan menetap di luar negeri, dan bagaimana berkomunikasi dengan keluarga? Kan Bapak ini sangat jauh sekali. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Fikri. Langsung saja. Pertanyaan bagaimana ini Pak? Hubungan dengan keluarga? Saya ingat-ingat dulu. Bentar. Saya di luar negeri mulai tahun 2015. Itu 2,5 tahun, di Jerman 2,5 tahun, 5 tahun. Berarti saya sekitar 6 tahun lebih di luar negeri. Ya, saya kerja sekitar 3 tahunan lebih. Terus saya studi kemarin 2,5 tahun. Jadi selama itu ya video call. Rutin aja video call, tapi nggak bisa setiap hari. Ya, kalau misalnya memang setiap hari paling cuma komunikasi lewat chat. Tapi kalau misalnya setiap minggu pasti saya sempatkan buat video call buat sama keluarga. Itu sih. Iya, dengan perkembangan teknologi zaman sekarang apa sih yang nggak bisa gitu kan? Jadi oke lah, ya jujur aja saya juga perantau dan itu tuh bukan masalah yang besar. Komunikasi kan zaman sekarang bisa, HP kan udah canggih-canggih gitu. Oke.
Oke ya, cukup ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi di luar sesi ini bisa ditanyakan melalui email ya Pak ya. Berkenan ya Pak. Ya, monggo. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau mau nanyakan di email silakan tanyakan ke saya, bisa ke Pak Ihsan juga bisa. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan dulu lah. Yang meriah. Iya. Oke, oh iya, kita sudah ada kedatangan tamu juga ini Pak Danang. Bapak ini dari Brokol ya teman-teman. Setelah ini Pak Danang akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah sebelum itu kita dokumentasi dulu nih. Kita foto-foto dulu sama Pak Fikri ya. Oke, silakan yang ambil. Pak Yan, mohon maaf Pak, bisa dinyalakan kameranya Pak Yan. Pak Yan, Ibu Ayu. Kayaknya saya skip dulu, pakai Prof Pic dulu, Bu Safri. Oke. Sini. Ayo sini. Oke. Saya hitung ya. Bentar ya. Saya yang hitung apa? Saya aja yang hitung ya. Siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman juga yang udah bertanya. Terima kasih. Yang terutama itu saya dan teman-teman di sini berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Fikri karena udah meluangkan waktunya selama kurang lebih 1,5 jam ya Pak. Terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang sudah di-sharingkan kepada kita semua di sini. Akhirnya kita juga tahu, oh ternyata di luar negeri seperti ini gitu. Baiklah teman-teman. Sampai di sini saja sesi kita pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di luar sesi. Saya tutup ya, langsung. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Fikri. Sama-sama. Baik, acara selanjutnya itu penyampaian materi Engineering in Surveying and Mapping, survei dan pemetaan di PT Brokol oleh Bapak Danang.